bahasa gerak atau gerak isyarat, ataupun gambar. Jadi dengan berbekal dari dua jenis kategori komunikasi, bisa kita simpulkan bahwasanya komunikasi adalah perbuatan mentransfer pesan atau informasi dari satu tempat ke tempat lain, baik secara verbal atau lisan, tertulis, maupun secara nirkata atau nonverbal, serta tekanan atau tinggi nada suara. Kemampuan seseorang berkomunikasi diukur dari seberapa akurat informasi atau pesan yang dikirim oleh komunikator, pengirim informasi, dapat diterima oleh komunikan atau penerima informasi, dan sebaliknya. Mengasah dan mengembangkan kemahiran berkomunikasi dalam kehidupan seharian adalah penting karena dapat membantu keseluruhan aspek perilaku kehidupan kita. Kita bisa mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi yang terjadi di antara keluarga. Misalnya, sebuah rumah tangga sedang menerima tamu, istri dan suami yang menemui tamu. Kemudian sang suami memberikan isyarat pada istrinya dengan kedipan mata. Bisa jadi bahwa maksud sang suami itu agar istrinya masuk ke dalam untuk tidak ikut berbicara, atau bisa jadi bahwa maksud dari suaminya adalah untuk dibikinkan minuman atau diambilkan makanan. Kemampuan mengkomunikasikan pesan atau informasi secara jelas, akurat, adalah kecakapan hidup yang sangat vital. Oleh sebab itu, agar kita bisa belajar untuk mengasah kemahiran berkomunikasi, bisa kita mulai dengan cara berbicara secara jelas, akurat, tegas, tetapi tetap menjaga norma-norma sopan santun, menatap mata pewawancara, dan biasakan menyimak dengan cermat, tidak sekedar mendengarkan saja, dan juga dibiasakan untuk menjawab pertanyaan secara cekatan dan cerdas, tidak tergesa-gesa. Pikirkan terlebih dahulu sebelum Anda mengatakan. Hal-hal inilah yang biasanya nanti akan dituntut oleh pemberi kerja apabila kita nanti sedang melakukan wawancara dengan pemberi kerja tersebut.
Materi yang ketiga adalah pengertian komunikasi dalam jaringan. Istilah komunikasi dalam jaringan mengacu pada membaca, menulis, dan berkomunikasi melalui atau menggunakan jaringan komputer. Ini menurut definisi Warshauer. Komunikasi dalam jaringan adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Komunikasi dalam jaringan ini dimulai kira-kira pada tahun 1960 ketika peneliti Amerika mengembangkan protokol yang memungkinkan mengirim dan menerima informasi atau pesan melalui komputer. Protokol tersebut dinamakan ARPANET yang diluncurkan pada tahun 1969. Dan akhirnya dengan protokol ARPANET ini berkembang menjadi internet seperti yang kita kenal sekarang ini. Jadi sekali lagi bahwasanya protokol ini adalah aturan atau dalam bahasa yang lebih mudah adalah software yang diinstal di komputer agar komputer yang satu dengan yang lainnya bisa saling berkomunikasi. Kemudian, komunikasi dalam jaringan menjadi mungkin dalam dunia pendidikan pertama kali pada tahun 1980 setelah pengembangan dan penyebaran personal komputer. Jadi perkembangan yang sangat pesat dari komunikasi daring ini setelah ditemukannya protokol yang memungkinkan dua buah komputer bisa berkomunikasi. Semula dua komputer dalam lingkup yang kecil, kemudian dalam lingkup yang agak besar, komputer antar desa mungkin, antar kecamatan, kemudian komputer antar kabupaten bisa tersambung, komputer antar provinsi bisa saling berkomunikasi, sehingga lahirlah apa yang kita kenal internet, di mana komputer-komputer yang terhubung bukan hanya dalam satu negara, tetapi bisa berhubung atau terkoneksi dengan lintas negara. Komunikasi dalam jaringan dalam bidang pembelajaran dan penelitian dibagi menjadi dua periode, ditandai oleh pengenalan komputer sebagai media pendidikan tahun 1980 dan munculnya World Wide Web pada tahun 1990. Di tahun ini merupakan tahun-tahun di mana internet sudah mulai masuk dalam dunia pendidikan. Sejak pertengahan tahun 1980, para pendidik
menemukan potensi media pendidikan untuk pengajaran bahasa. Semula, integrasi komunikasi itu dimediasi komputer di dalam kelas itu sendiri. Dan dibagi menjadi dua. Yang pertama, beberapa pendidik mulai menggunakan email untuk mengatur pertukaran informasi jarak jauh. Kemudian yang kedua, pendidik sudah mulai menggunakan program perangkat lunak sinkron untuk memungkinkan percakapan komputer antar kelas. Jadi dibagi dua di sini maksudnya. Yang pertama, komunikasi sesama komputer di dalam kelas secara sinkron, secara langsung. Kemudian yang kedua, para guru juga bertukar informasi melalui email jarak jauh dengan guru-guru yang lainnya. Komunikasi dalam jaringan adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerima informasi atau pesan dilakukan dengan menggunakan internet atau melalui dunia maya. Komunikasi virtual pada abad ini dapat dilakukan di mana saja serta kapan saja. Salah satu bentuk komunikasi virtual ini adalah pada penggunaan internet. Internet merupakan media komunikasi yang cukup efektif dan efisien. Dengan tersedianya layanan-layanan seperti web, chatting, email, Friendster, Facebook, Twitter, atau mungkin yang terbaru WhatsApp, Line, WeChat, dan lain-lainnya. Sehingga kegemaran berkomunikasi yang bermedia internet ini akhirnya menimbulkan suatu komunitas baru yang disebut komunitas virtual. Berikutnya materi yang keempat, keunggulan dan kelemahan komunikasi dalam jaringan. Komunikasi dalam jaringan memiliki keunggulan. Yang pertama, dapat dilakukan kapan saja. Dengan komunikasi daring, setiap pengguna dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, tentu saja dengan syarat terkoneksi dengan jaringan internet serta memiliki sarana yang mencukupi. Keunggulan yang kedua adalah efisiensi biaya. Berbeda dengan komunikasi konvensional, komunikasi dalam jaringan tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi untuk bertatap muka. Dengan komunikasi dalam jaringan ini, tentu diantaranya bisa menghemat biaya transportasi. Keunggulan yang ketiga adalah efisiensi waktu. Komunikasi dalam jaringan ini dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu dengan melakukan perjalanan.